lama semakin banyak kotak kosong, maka ya boleh jadi nanti akan lahir partai kotak kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbincang tentang politik, khususnya tentang apa yang bisa dilakukan setelah pemilu atau setelah pilkada dan ada hal yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dianggap melanggar hak dari peserta pemilu. Itulah yang malam ini kami bicarakan bersama Profesor Hasnawi Haris yang merupakan Direktur Eksekutif Voice Voters Research and Consulting sekaligus sebagai guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Prof, setelah pilkada kita menyaksikan ada dinamika sebagai lanjutan atau sebagai dampak dari proses pilkada. Tentu ada yang menang, ada yang kalah, ada yang merasa dicurangi, sehingga kelihatannya ini belum berakhir, Prof. Ada gugatan yang mungkin akan bergulir setelah penetapan resmi dari KPU. Pertanyaannya, Prof, kalau benar ada kandidat yang ingin melakukan gugatan, adakah wadah, adakah ruang yang disediakan, Prof? Misalnya lembaga yang memang diberi kewenangan untuk menerima atau mengadili gugatan tersebut. Baik, Pak Ari. Jadi tentu kita semua memaklumi bahwa pilkada yang berlangsung tahun ini, tepatnya di 27 November yang lalu, itu bukan pilkada pertama yang kita lakukan, karena itu sejak 2004 sudah kita lakukan itu. Dan ketika ada sengketa, ada orang yang tidak puas atau partai atau pasangan calon itu tidak puas dengan asumsi-asumsi, misalnya ada kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang lain, maka oleh Undang-Undang Dasar 45 pasca reformasi itu memang telah diatur secara khusus bahwa Mahkamah Konstitusi di pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu memiliki beberapa kewenangan. Bagaimana menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian bagaimana menguji tentang pembubaran partai politik, kemudian bagaimana memutuskan sengketa. Nah ini, memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Pilkada ini menjadi salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya jika ada pasangan calon atau masyarakat atau lembaga yang tentu merasa yang saya sebut tadi, itu bisa melalui Mahkamah Konstitusi. Itu pertama. Terus yang kedua, secara teknis itu sebenarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, termasuk diantaranya dalam Undang-Undang Pilkada sebenarnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pak Ari. Baik, jadi ketika ada kontestan yang tidak puas terhadap proses pemilu atau pilkada dan hasilnya dirasa ada kecurangan, maka ada Mahkamah Konstitusi yang didirikan, salah satu kewenangannya adalah memutus atau mengadili sengketa hasil pemilu. Tapi ada kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik, Prof. Kalau kita melihat proses pilkada atau pemilu, seringkali kita bingung di mana sebetulnya perbedaan ranah kewenangan Bawaslu, Prof, dengan Mahkamah Konstitusi. Karena dua-duanya diberi kewenangan
ketika ada pelanggaran dalam pemilu, dua lembaga ini berwenang untuk memprosesnya, Prof. Ya. Ya. Jadi pelanggaran terhadap pemilu sebenarnya itu kan kita bisa bagi dua sebenarnya. Secara spesifik ya, secara singkat. Pertama, pelanggaran terhadap proses ya. Dan pelanggaran terhadap hasil penetapan KPU, Prof. KPU. Ya. Jadi kalau diurut dua ini sederhananya, kalau itu pelanggaran terhadap proses berarti itu kewenangannya Bawaslu. Ya. Kalau pelanggaran itu terhadap hasil penetapan KPU, maka itu kewenangannya di Mahkamah Konstitusi. Ya, Prof. Agak spesifik lagi. Ya. Proses itu misalnya seperti apa, Prof? Dan MK yang tadi dikatakan hasil itu detailnya seperti apa, Prof? Ya, jadi kalau tadi kan kalau kita bicara proses berarti di Bawaslu. Nah, misalnya ini pelanggaran terhadap kampanye. Proses kampanye yang kemudian orang menganggap bahwa ada pelanggaran di sana, itu bisa di Bawaslu. Silakan laporkan ke Bawaslu. Iya, laporkan di Bawaslu. Jadi pelanggaran terhadap aturan pemilu, silahkan ke Bawaslu. Tapi kalau dia bicara tentang perolehan, ada perbedaan hasil suara antara pasangan calon dan yang mau mengajukan gugatan, itu ada, maka itu kemudian menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kalau Mahkamah Konstitusi itu lebih kepada perbedaan hasil suara yang tadi sebelumnya di kewenangannya itu di posisi hasil penetapan KPU itu, Pak Ari. Jadi ketika ada pertanyaan apa sebetulnya perbedaan dari dua lembaga tadi, gampangnya adalah Bawaslu ranahnya proses. Itu pelanggaran proses. Betul. Sementara MK ketika ada penetapan hasil dari KPU. Penetapan dari KPU dan ada kandidat yang merasa tidak puas atau tidak terima atau tidak setuju dengan putusan tersebut, Prof. Untuk MK, Prof. Apakah ketika MK sudah memutuskan itu masih ada upaya hukum lagi yang bisa ditempuh oleh kandidat yang tidak puas dengan putusan MK, atau seperti apa sebetulnya kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Oke, Pak Ari, sebelumnya saya mau mengatakan bahwa sebenarnya secara teknis itu pengajuan gugatan terhadap sengketa atau hasil itu kan sebenarnya secara teknis kita harus ajukan atau paslon itu harus mengajukan ke Mahkamah Konstitusi itu 3 hari kerja. Jadi pasca penetapan oleh KPU. Terus yang kedua, ketika sampai di Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi itu punya masa atau waktu selama 45 hari kerja untuk menggelar sidang sengketa ini. Nah, itu clear di situ. Kemudian yang ketiga, nah itu yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya ada satu yang saya kira masyarakat juga penting pahami, bahwa salah satu syarat yang menjadi utama dalam pengajuan sengketa itu adalah ada dokumen, ada bukti yang memang bukti itu dianggap bukti pelanggaran dan terhadap keputusan KPU yang tadi menyatakan misalnya si A menang, atau si B menang dari posisi rekapitulasi hasil suara. Nah, kalau pertanyaan yang spesifik tadi itu, salah satu ciri dari putusan MK itu adalah bersifat final dan mengikat atau final and binding, biasa juga disebut seperti itu. Apa yang kita masukkan dengan final? Final itu berarti bahwa ketika putusan MK pada saat diucapkan, maka ketika itu juga putusan itu berlaku. Nah, ketika putusan itu berlaku, maka dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum yang
bisa dilakukan. Ya. Sama dengan tidak sama dengan kasus-kasus yang lain. Ya. Misalnya di pengadilan tingkat pertama ada banding, ada kasasi. Ya. Nah, ini karena wilayahnya MK, dia harus sifatnya final. Kemudian mengikat. Mengikat itu diartikan bahwa putusan MK itu tidak hanya berlaku pada tidak hanya berlaku pada pasangan calon atau para peserta pemilu pada daerah itu, tapi berlaku secara umum di seluruh masyarakat Indonesia. Nah, inilah yang sebenarnya ada jaminan kepastian hukum sebenarnya. Kalau kita sebut tadi angka-angka 45 hari harus ada putusan, dan putusan itu kemudian setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sudah harus diputuskan final dan mengikat. Dan setelah itu maka proses berikutnya adalah tinggal proses untuk apakah misalnya pilkada ulang atau melantik yang sudah dinyatakan menang, itu soal belakangan itu Pak Ari. Baik Prof. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan publik tentang sifat putusan MK, saya kira Prof tadi sudah menjawab bahwa putusan MK itu final. Tidak ada upaya hukum lagi setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selain final juga mengikat. Mengikat tidak hanya kepada yang menggugat, tapi mengikat kepada semua pihak atau semua masyarakat kita. Itulah putusan dari Mahkamah Konstitusi, sifat dari putusannya. Prof, kita melihat dalam proses pilkada yang kita lakukan di 27 November kemarin, ada 37 daerah yang kompetitor dari calon tunggal itu adalah kotak kosong. Mungkin kalau head to head atau ada 3 kandidat, mungkin tidak ada pertanyaan ini. Tapi kalau kotak kosong, ini peristiwa yang juga belum pernah kita alami. Pertanyaannya, bolehkah ketika calon tunggal menghadapi kotak kosong bisa juga disengketakan di Mahkamah Konstitusi, Prof? Ya, jadi pilihannya ada 2. Opsinya ada 2. Opsi ada 2 ya. Bisa tidak, bisa iya. Jadi kalau dalam hasil pilkada itu yang menang adalah kotak kosong, lalu pasangan calon tunggal tadi ini ingin melakukan gugatan, itu bisa. Bisa, Prof. Bisa. Karena yang melakukan gugatan ini adalah partai atau pasangan calon yang tadi disebutkan pasangan calon tunggal itu untuk kemudian melakukan gugatan ke MK. Kalau mereka pandang bahwa dari semua peristiwa-peristiwa yang membuat kotak kosong menang, ada pelanggaran di situ. Tetapi kalau yang menang adalah calon tunggal, lalu kotak kosong, itu tidak ada ruang untuk melakukan gugatan. Karena menurut regulasi yang ada, yang berhak melakukan gugatan itu hanya pasangan calon. Sementara kotak kosong ini tadi adalah bukan subjek hukum, Prof, bukan sebenarnya pasangan calon juga, tapi terlalu banyak, atau dengan kata lain ini terhimpun dalam kategori yang pernah dalam sebuah episode kita saya sebutkan, kalau seperti ini juga semakin lama semakin banyak kotak kosong, maka boleh jadi nanti akan lahir partai kotak kosong. Tentu saja itu tidak ya. Nah, yang saya maksud adalah kalau kotak kosong yang ingin melakukan gugatan karena kemenangan calon tunggal itu tidak boleh. Prof. Jadi 2 kemungkinan, Prof. 2 opsi. Kalau kompetitornya adalah yang menang, yaitu kotak kosong, maka dimungkinkan calon tunggal menggugat. Yang digugat adalah putusan KPU, Prof. Putusan KPU, betul. Tapi kalau sebaliknya, tidak ada yang bisa merepresentasikan kotak kosong untuk melakukan gugatan, Prof. Sehingga jawabannya tidak bisa, betul. Prof. Baik, Prof. Itu adalah pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup perbincangan kita malam ini, Prof, barangkali ada hal yang Prof ingin
highlight ulang terkait sengketa di Mahkamah Konstitusi agar pihak-pihak yang bersengketa itu bisa menerima, bisa memahami putusan MK, dan siapapun yang terpilih, ya kita harus fair menerimanya. Ya. Silakan, Prof. Baik, Pak Ari. Jadi pertama dulu poin saya adalah karena negara kita adalah negara hukum, kita semua sudah membuktikan bahwa seluruh persoalan-persoalan hukum, seluruh sengketa atau apapun yang namanya pelanggaran itu diselesaikan menurut aturan yang berlaku. Ya. Kita alhamdulillah di negara kita pasca reformasi ini sudah ada undang-undang pilkada yang kemudian juga secara teknis memberi ruang untuk melakukan gugatan, lalu kemudian lembaga di tingkat pusat, kita punya Mahkamah Konstitusi yang juga diberi kewenangan untuk memutus sengketa pilkada misalnya. Nah, ini tentu bagi kita sebuah kesyukuran, meskipun tentu beberapa catatan-catatan dalam perantai bahwa ya ada yang puas, ada yang tidak puas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena pengajuan sengketa ini begitu ketat, ya ada ambang batasnya, kemudian ada syarat pengajuan, dan bukti yang diajukan itu harus benar-benar ada dan dibawa misalnya di sidang Mahkamah Konstitusi terhadap rekapitulasi hasil suara. Nah, sehingga kalau ini semua berproses selama 45 hari maksimal misalnya di Mahkamah Konstitusi, lalu keluar putusan. Nah, kita tahu tadi salah satu prinsip putusan MK itu adalah final and binding, maka tentu saja kita berharap pasangan calon, para kontestan, masyarakat, atau siapapun masyarakat kita harus dengan lapang dada menerima apa yang menjadi putusan MK. Kenapa? Karena kitalah semua yang harus menjadi garda terdepan untuk memastikan bahwa ketika saluran-saluran hukum ini sudah dimanfaatkan dengan baik oleh para kontestan misalnya yang merasa dicurangi, yang merasa tidak seharusnya misalnya kalah dan diberi ruang untuk melakukan perlawanan, melakukan gugatan, maka ketika itu sudah berakhir, maka berlakulah yang kita sebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat tidak hanya tentu para kontestan, pasangan calon, tapi juga mengikat seluruh masyarakat, termasuk di seluruh Indonesia, tidak hanya di daerah itu. Artinya apa? Ini sebenarnya sebuah kesyukuran bagi kita, demokrasi kita sudah berjalan sesuai dengan tahapannya, meskipun sekali lagi dengan beberapa catatan-catatan, tapi yang pasti bahwa gugatan terhadap hasil perolehan suara itu diberi ruang sebesar-besarnya di Mahkamah Konstitusi, dan kita semua harus memahami kalau sudah ada putusan maka kita harus menerima dengan lapang dada. Saya kira itu, Pak Ari. Baik, pemirsa Hasnawi Haris Perspektif dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami malam ini. Kita berharap setelah pilkada selesai, MK bagi daerah yang bersengketa telah memutuskan, maka apapun keputusannya kita harus belajar untuk menerimanya. Kita bersyukur negara kita menyediakan satu ruang untuk menggugat ketika ada hal yang dirasa atau menurut kita dianggap pelanggaran. Itu sudah tersedia, ada Bawaslu ketika proses, ada Mahkamah Konstitusi ketika hasilnya yang disengketakan, dan semua sudah tersedia. Manfaatkan ruang itu, dan apapun putusannya kita harus belajar untuk menerima, sekalipun itu barangkali bertentangan dengan apa yang sedang kita pikirkan. Tapi itulah negara hukum, itulah negara demokrasi. Kita harus bersabar pelan-pelan untuk menerima bagaimana jalannya bernegara hukum dan bernegara demokrasi. Untuk itu, mari kita kawal proses pilkada, proses berdemokrasi kita. Kita berharap putusan MK nanti bisa diterima dan benar-benar menghasilkan putusan yang adil, dan pemimpin yang ditetapkan adalah pemimpin yang kompeten,
yang sesuai dengan kehendak dari masyarakat di masing-masing daerahnya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Tetap dukung channel kami dengan menonton, dengan men-share tayangan atau episode-episode kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perspektif.